Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Pauji. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan membuat review video pembelajaran mengenai bab 4 mata pelajaran fisika kelas 12, yaitu mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini itu merupakan materi yang telah kita pelajari waktu kelas 11. Nah, namun di sini kita akan mengulasnya kembali. Oke, sebelumnya, apakah kalian masih ingat atau apakah kalian sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Nah, di sini saya akan menjelaskan, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, seperti itu. Lalu apa sih sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik? Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik ini, yang pertama, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal, yang dimana gelombang transversal ini merupakan gelombang yang geraknya itu berdasarkan getaran dan rambatannya. Lalu yang kedua itu ada merambat tanpa memerlukan medium, seperti yang tadi dijelaskan dalam pengertiannya, bahwa gelombang elektromagnetik ini tidak maksudnya gelombang elektromagnetik ini merambat tetapi tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Lalu yang ketiga itu cepat rambatnya itu sama dengan cepat rambat cahaya, yang nilainya itu 300 juta meter per second, atau dapat ditulis dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu sifatnya itu refleksi, yang dimana refleksi ini dapat memantulkan. Lalu ada refraksi ini berarti dapat membiaskan. Lalu ada difraksi, yang dimana difraksi ini itu adalah dapat mengalami pelenturan. Lalu ada interferensi ini berarti dapat mengalami perpaduan. Lalu ada juga polarisasi, yang dimana polarisasi ini itu dapat mengalami pengkutuban. Lalu gelombang elektromagnetik ini terdiri dari berbagai macam-macam gelombang yang berbeda-beda frekuensi dan panjang gelombangnya, tetapi memiliki cepat rambatnya yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, dengan rumusnya itu adalah C sama dengan lambda dikali F, atau lambda sama dengan C per F, yang dimana si C ini merupakan cepat rambat gelombang, yaitu nilainya sudah diketahui tadi bahwa cepat rambat gelombang ini sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu lambda ini merupakan panjang gelombang, yang dimana satuannya adalah meter. Lalu ada F ini merupakan frekuensi, yang dimana satuannya adalah hertz atau Hz. Lalu di sini dapat disimpulkan jadi frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik, yang dimana semakin besar frekuensinya maka semakin kecil panjang gelombangnya, atau sebaliknya semakin kecil frekuensinya maka semakin besar panjang gelombangnya. Lalu gelombang elektromagnetik ini terdiri dari apa aja sih? Gelombang elektromagnetik ini terdiri dari berbagai macam-macam. Kalau diurutkan itu dari yang dari panjang gelombangnya yang terbesar itu dapat diurutkan dengan yang pertama sinar gamma, lalu yang kedua sinar X, terus yang ketiga itu sinar UV, terus yang keempat cahaya tampak, terus yang kelima itu cahaya inframerah, lalu yang keenam itu gelombang mikro, dan yang terakhir itu gelombang radio. Itu diurutkan berdasarkan semakin besarnya panjang gelombang. Nah, di situ semakin urutannya, apabila semakin ke kanan, seperti pada gambar, apabila urutannya itu semakin ke kanan itu maka si panjang gelombangnya itu akan semakin besar. Sebaliknya, apabila si urutannya itu semakin ke kiri, maka si frekuensinya ya akan lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu guys, saya punya tips buat kalian agar kalian menghafal menghafal urutan
macam-macam gelombang elektromagnetik ini dari panjang gelombang yang terbesar ke yang terkecil, atau dari frekuensi yang terkecil ke yang terbesar. Kita bisa memakai singkatan, yaitu singkatannya itu Ga suci rada teler, yang dimana Ga ini merupakan sinar gamma, lalu S ini merupakan sinar X, lalu U ini merupakan UV atau ultraviolet, lalu lalu C ini merupakan cahaya tampak, dan I merupakan inframerah rada, merupakan radar atau gelombang mikro, lalu tele merupakan televisi, dan R merupakan radio atau gelombang radio. Nah, di sini tuh ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu merupakan cahaya yang sudah biasa kita gunakan atau yang sudah biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana cahaya tampak ini warnanya itu megikuhibinium, ya. Nah, berdasarkan urutan dari panjang gelombang yang terbesar ke yang terkecil, atau dari frekuensi yang terkecil ke yang terbesar, urutan yang tadi ya, Ga suci rada teler itu kita dapat apa ya, si warnanya itu jadi bukan megikuhibinium susunannya, itu dibalikan menjadi unibihikujime, ya, yaitu ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Nah, di sini itu maka kan kalau misalkan frekuensinya semakin ke kiri, maka itu semakin besar. Nah, si gelombang elektromagnetik ini apabila frekuensinya semakin besar, maka itu akan cenderung lebih menyilaukan, Nah, di sini berarti apabila si warna ungu itu kan berada di paling kiri, berarti semakin ke kiri, berarti frekuensinya semakin besar. Sedangkan merah itu ke kanan, berarti frekuensinya semakin kecil. Nah, berarti di sini yang paling silau antara ungu dan merah berarti apa? Berarti yang ungu, karena yang ungu itu frekuensinya lebih besar, sehingga lebih menyilaukan. Nah, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan kejadian ini itu pada lampu belakang kendaraan yang seperti kita lihat, selalu kita lihat itu lampu belakang kendaraan itu menggunakan cahaya warna merah. Mengapa? Karena agar tujuannya itu agar tidak menyilaukan kendaraan yang ada di belakang kita. Nah, seperti itu kan kebayang kalau kita menggunakan misalkan cahaya warna ungu nih yang frekuensinya lebih besar, otomatis akan mencelakakan kendaraan yang di belakang kita karena itu menyilaukan bagi pengendara yang di belakang. Sehingga dalam lampu belakang mobil itu cahaya yang dipergunakan adalah cahaya warna merah, karena supaya tidak menyilaukan pengendara di belakang mobil tersebut. Nah, selain frekuensinya yang semakin besar, berarti si cahaya merah ini apabila frekuensinya lebih besar kan berbanding terbalik ya frekuensi dan panjang gelombang ini. Berarti apabila si sinar merah ini si frekuensinya itu lebih kecil, maka si panjang gelombangnya lah yang semakin besar karena semakin ke kanan. Nah, jadi ketika cahaya merah ini itu ada dua mobil nih ya, saling berjauhan, si mobil yang di belakang ini akan mengetahui bahwa di depannya itu ada mobil yang ada mobil di depannya gitu, karena si sinar cahaya merah ini yang memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu apa sih manfaat dari gelombang elektromagnetik ini? Nah, tentu saja nih guys, ada manfaatnya. Yang pertama itu pada sinar gamma itu dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan
dalam bidang kedokteran dapat digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran lainnya. Dalam bidang rekayasa genetik itu digunakan untuk membuat bibit unggul yang tahan hama dan berproduktivitas tinggi. Lalu dalam industri makanan itu digunakan untuk mensterilisasikan makanan tersebut. Lalu dalam bidang pertanian itu untuk mengurangi populasi hama. Lalu yang kedua ada sinar X. Sinar X itu digunakan untuk memotret organ-organ bagian dalam dan digunakan sebagai pendeteksi cacat. Nah, seperti itu. Lalu ada juga ultraviolet, yang dimana ultraviolet ini itu digunakan untuk seperti fotosintesis dan baik untuk tulang ya, untuk vitamin D, mengandung vitamin D. Lalu untuk cahaya tampak ini digunakan sebagai serat optik pada teknologi laser yang banyak ditemukan di dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Lalu inframerah ini digunakan sebagai sensor panas dan laser pemotong logam. Lalu dapat digunakan juga untuk membuat teleskop inframerah dalam bidang kemiliteran. Lalu gelombang mikro itu bermanfaat untuk yang pertama itu mengukur kedalaman laut. Terus ada juga digunakan sebagai oven microwave ya. Terus digunakan juga sebagai struktur atomik dan molekul. Nah, seperti itu. Lalu gelombang radio, yang dimana gelombang radio ini itu digunakan sebagai pengirim pesan kapal selam. Lalu juga sebagai apa ya, radio komersial dan lain sebagainya. Lalu apakah di balik manfaatnya itu ada bahaya gitu si gelombang elektromagnetik ini? Jelas gelombang elektromagnetik ini itu memiliki bahaya ya. Yang pertama, bahayanya itu dapat menyebabkan kanker kulit. Terus yang kedua, dapat menyebabkan kanker mata. Terus dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang. Terus menghitamkan kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh, lalu menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, dan juga dapat menyebabkan kemandulan. Lalu apakah bahaya ini itu merupakan bahaya dari semua gelombang elektromagnetik? Jelas tidak. Kalau dapat menyebabkan kanker mata, kanker kulit, terus rendahnya produk ganggang, kulit menjadi hitam, terus sistem kekebalan tubuh menurun, itu disebabkan oleh ultraviolet. Sedangkan kalau kerusakan sel atau jaringan hidup manusia itu disebabkan oleh sinar X dan juga sinar gamma. Lalu untuk kemandulan itu juga disebabkan oleh sinar gamma. Nah, seperti itu merupakan penjelasan yang sesingkat-singkatnya mengenai review materi bab 4, yaitu mengenai gelombang elektromagnetik. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan atau melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.